Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendobrak menara. Di bawah tatapan kaget semua orang, pilar magma berwarna darah membawa aliran magma panas saat mengisi segel terakhir dari segala arah. Segera, itu bertabrakan dengan keras ke ujung menara penyulingan ke langit yang berkobar. Bang! Ledakan guntur rendah, dalam, dan dahsyat tiba-tiba bergemuruh di samping telinga semua orang. Selama tabrakan seperti meteorit ini, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa seluruh menara pemurnian ke langit yang berkobar telah berguncang hebat. Ekspresi semua orang sedikit pucat saat mereka menyaksikan magma panas membara yang keluar dari lubang yang dalam itu. Meskipun mereka diisolasi oleh penghalang energi, mereka masih bisa merasakan suhunya yang tinggi. Pilar magma berwarna darah bertabrakan dengan ujung menara pemurnian ke langit yang berkobar. Namun, magma tidak mengguncang yang terakhir sampai pecah karena momentum maju yang ganas. Saat mereka bertabrakan, lapisan penghalang energi yang agak gelap dan tipis segera muncul di ujung menara yang hitam pekat. Penghalang energi yang bahkan tidak setebal jari seseorang ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi lapisan tipis energi hitam pekat ini berhasil sepenuhnya menghentikan pilar magma yang sangat ganas itu. Serangan itu gagal dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari magma. Akhirnya, mereka menembak ke arah penghalang energi di sampingnya. Mereka baru saja melakukan kontak ketika pecahan batu ini diguncang menjadi bubuk oleh energi liar dan kekerasan pada penghalang energi. Namun, pilar magma berwarna darah itu tidak menarik dan menghilang setelah gagal. Itu hanya turun beberapa puluh meter. Ada gelombang panas yang berulang kali menggulung magma berwarna darah. Sesaat kemudian, ombak tiba-tiba melebar. Pithon api transparan besar yang menyebabkan kelompok Xiao yang tercengang perlahan muncul di gelombang api saat ia menjulurkan kepala yang tampak ganas karena ukurannya yang sangat besar. Ini, benda apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak dengan suara kaget saat mereka menyaksikan ular piton api tak terlihat yang hanya menampakkan kepala besar dan panjang tubuhnya. Tatapan Xiao yang menatap tajam pada piton api tak terlihat yang berguling di dalam magma. Tenggorokannya sedikit berguling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ular besar dalam jarak sedekat itu. Apalagi dia juga merasakan sesuatu. Piton api tak terlihat yang berada di dalam pilar magma seharusnya adalah makhluk misterius yang tersembunyi di dasar lubang yang dalam yang dia lihat pertama kali dia memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar, tubuh sebenarnya dari Fallen Heart Flame. Sungguh tak terduga bahwa Fallen Heart Flame telah berevolusi ke kondisi ini. Pada saat ini, makhluk ini pada dasarnya sedikit berbeda dari binatang mistik biasa. Suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dari kelihatannya, kejutan yang diberikan Pithon api tak terlihat ini cukup besar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut di dalam hatinya. Setelah mengalami akumulasi dan aglomerasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar telah berevolusi dari sekelompok api tak terlihat menjadi makhluk buas saat ini. Misteri alam memang membuat orang merasa takjub. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Hal ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita menangkapnya? Xiao Yan dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Tangkap langsung. Jika saya berada di masa kejayaan saya, kita bisa mencobanya. Sekarang, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan diambil oleh Akademi Dalam. Yao Lao mengejek pertanyaan Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum malu dan mengangguk. Pithon api menjulurkan kepalanya yang besar dari pilar magma. Tampaknya telah merasakan beberapa orang kecil yang seperti semut tidak jauh dari sana,
murid segitiga yang mengandung warna putih sedikit melirik ke tempat yang terakhir. Di bawah fokus murid segitiga putih bersih, bahkan Ziyan mundur selangkah dalam ketakutan terlepas dari karakternya, apalagi orang-orang lain yang ketakutan sampai wajah mereka menjadi putih. Pithon api yang tak terlihat tidak peduli tentang kelompok orang yang seperti semut di matanya. Oleh karena itu hanya melirik secara acak sekali sebelum menarik pandangannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke ujung menara yang hitam seperti tinta. Energi berwarna hitam seperti kabel melingkar perlahan tertinggal di tempat itu. Pertahanan yang tampaknya tipis dan lemah memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Mendesis! Tiba-tiba, Pithon yang tak terlihat mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Gelombang sonik yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Segera, itu bertabrakan dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak yang intens naik di penghalang energi. Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya saat dia menyaksikan riak energi yang berfluktuasi dengan cepat. Hanya desisan acak dari benda ini memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat dari Lion Tiger Gold Shattering Roar miliknya berkali-kali. Desisan tajam perlahan melemah dan Pithon api yang tak terlihat itu melebarkan mulut besarnya. Segera, nyala api tak terlihat yang sangat besar tiba-tiba meletus darinya. Saat nyala api tak terlihat muncul, Xiaoyan dan yang lainnya masih bisa merasakan suhu tempat ini tiba-tiba melonjak meski diisolasi oleh penghalang energi. Segera, semua orang tidak punya pilihan selain melepaskan douki mereka untuk membungkus tubuh mereka. Baru setelah itu mereka merasa agak lebih baik. Api tak terlihat dibebankan ke lapisan film energi hitam di ujung penghalang energi. Sepanjang jalan, berbagai tingkat distorsi muncul di ruang yang dilewatinya. Sekilas tampak seperti lipatan di baju. Bahkan ruang itu dibakar sampai pada tingkat di mana ia terdistorsi. Jika itu adalah tubuh seseorang, kemungkinan pada saat itu akan dibakar sampai abu mereka tidak tersisa. Kecepatan semburan api tak terlihat tidak terlalu cepat. Butuh sekitar 30 detik atau lebih sebelum itu membawa suhu panasnya yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan lapisan energi hitam. Saat keduanya bersentuhan, itu tidak mengeluarkan suara keras seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tampak seperti es di atas minyak panas, terus-menerus mendesis dan mengeluarkan asap. Meskipun lapisan energi hitam gelap tipis, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan setelah api tak terlihat itu menempel padanya, itu masih sekencang dulu. Ketika Pithon api yang tak terlihat itu melihat situasi ini, sekali lagi ia mengeluarkan desisan tajam. Gelombang api berulang kali menyembur seolah-olah tidak membutuhkan usaha apapun. Meskipun lapisan energi hitam sangat kuat, ia tidak dapat bertahan lama di bawah pembakaran berkelanjutan semacam ini. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, lapisan energi hitam gelap menjadi semakin tipis dan semakin ilusi di bawah fokus kelompok Xiaoyan. Melihat melemahnya film energi hitam gelap, Pithon api yang tak terlihat sekali lagi mengeluarkan suara mendesis. Namun, bahkan Xiaoyan dan yang lainnya bisa mendengar kegembiraan dalam desisan kali ini. Segera, yang terakhir bekerja lebih keras untuk dengan cepat memuntahkan api tak terlihat yang tak terlihat menakutkan itu. Pembakaran yang berlangsung lama tanpa henti juga menyebabkan lapisan energi hitam menjadi semakin tipis dan ilusi. Sekitar 5 menit kemudian, lapisan energi itu pada dasarnya menjadi sangat redup, sehingga hanya terlihat sebagian. Jelas, itu akan mencapai titik kehancuran. Fallen Heart Fame, ini memang menakutkan. Bahkan segel, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, tidak dapat menjebaknya. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum segelnya dibuka. Xiaoyan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya saat dia menonton film energi yang akan menghilang. Kalian semua anak nakal, kenapa kamu masih di sini? Sama seperti Xiaoyan dan yang lainnya sedang menonton adegan itu sampai mereka tercengang,
lebih dari selusin sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah Su Qian. Dia tanpa sadar berteriak saat melihat Xiao Yan dan yang lainnya yang masih berdiri di tempat ini. Hanya setelah mendengar teriakan ini, Xiao Yan dan yang lainnya pulih. Tatapan mereka melihat ke-10 lebih sosok manusia yang bergegas keluar. Orang-orang ini jelas adalah sesepuh akademi dalam. Kelompok mereka mengangguk dengan hati-hati dan berencana untuk mundur ketika mereka menemukan bahwa setelah teriakan nyaringnya, Su Qian dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka ke film energi hitam yang semakin ilusi dan tipis yang sedang dibakar oleh nyala api pithon yang tak terlihat. Ini buruk. Segel, menara penyulingan ki langit yang berkobar, akan segera dibuka. Benda ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui kali ini dan benar-benar menyebabkan kekuatannya sendiri melonjak. Wajah Su Qian kaget saat ini meskipun kekuatan mentalnya. Suaranya bahkan sedikit tajam. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Seorang penatua buru-buru bertanya. Mereka semua jelas tahu konsekuensi serius seperti apa yang akan terjadi setelah Fallen Heart Flame menembus segel. Wajah Su Qian gelap dan tidak stabil. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara tajam, "Semua sesepuh, ikuti aku segera." Pada saat ini, segel, menara penyulingan ki langit yang berkobar, tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan kepala sekolah saat itu. Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya. Su Qian tidak berhenti sesaat setelah berbicara. Tubuhnya berkedip dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar, menara pemurnian ki langit yang berkobar. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiao Yan, dia berteriak keras, "Kenapa kalian semua masih tinggal? Pergi sejauh mungkin setelah Anda keluar dari menara. Jangan biarkan siapapun datang." Leher kelompok Xiao Yan menyusut saat mereka mendengar teriakan keras Su Qian. Mereka baru saja akan bergerak ketika banyak sosok bergegas keluar dari samping mereka dengan cara seperti kilat. Akhirnya, angka-angka ini berubah menjadi banyak bayangan yang keluar dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Kelompok Xiao Yan dikejutkan oleh kecepatan sesepuh ini. Mereka pun tidak berani berlama-lama di tempat ini. Mereka buru-buru menyerbu ke arah luar menara. Xiao Yan sekali lagi menoleh dan melirik tepat saat mereka akan meninggalkan menara. Dia segera menghirup udara dingin saat dia melihat lapisan energi hitam telah menjadi sangat pingsan di bawah nyala api yang tak terlihat. Sepertinya, Blazing Sky Ki Refining Tower tidak bisa lagi memenjarakan Fallen Heart Flame. Selanjutnya, terserah sesepuh. Mudah-mudahan, mereka akan memberikan kesempatan untuk saya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia berhenti tinggal di tempat ini saat dia berbalik dan bergegas keluar dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Sinar matahari yang menusuk mata hancur saat mereka keluar dari menara, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa bagian luar menara yang awalnya sangat ramai telah menjadi benar-benar kosong. Tatapannya terlihat jauh. Baru saat itulah dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang tersebar di kejauhan. Tubuh Xiao Yan bergegas menuju lereng kecil bukit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tercengang saat menyadari bahwa ada hampir 20 sosok manusia tergantung di langit. Berbagai sayap douki berwarna berbeda dikepakkan sedikit menyebabkan ruang tampak agak cerah dan berwarna-warni. Sosok manusia di langit ini berdiri dengan cara tersebar. Mereka tampak berdiri secara acak, tapi ada sedikit jejak unik. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan dapat menemukan bahwa di tengah-tengah kelompok orang ini secara mengejutkan adalah menara penyulingan ki langit yang berkobar. Hambatan energi berwarna pucat bervariasi di atas 20 angka. Benang energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang secara diam-diam diperpanjang.
Jantung Xiaoyan berdebar tiba-tiba saat formasi terbentuk di langit. Api inti teratai hijau yang mengalir di dalam jalur Qi juga memancarkan suhu yang agak panas pada saat ini. Ini akan segera rusak, Xiaoyan bergumam lembut, setelah tampaknya merasakan sesuatu. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi dan membelah gunung tiba-tiba bergema di langit tepat setelah suaranya terdengar. Segera, ujung yang tak tertandingi dari menara pemurnian Qi langit yang berkobar tiba-tiba meledak. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur di bawah banyak tatapan kaget di kejauhan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.